Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Fisika Maniak. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas soal-soal materi tentang vektor, khususnya yang terdapat pada PowerPoint pertemuan yang kedua. Nah, di sini yang pertama ada soal ekspedisi. Seperti yang bisa kalian lihat bahwa di layar terdapat atau disajikan 4 buah vektor. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan itu adalah seputar tentang operasi penjumlahan maupun pengurangan vektor. Nah, yang harus kalian lakukan adalah kalian harus paham metode tersebut. Di antaranya apa? Di antaranya ada metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan analitis resultan vektor. Nah, pada video pembahasan yang sebelumnya, atau pada PowerPoint yang sebelumnya, saya sudah sajikan materi tentang vektor tersebut, yang mana terdapat beberapa metode, yaitu segitiga, jajar genjang, poligon, dan analitis. Nah, jadi di sini kita tinggal aplikasi soalnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jadi ada 4 buah vektor dengan panjang dan arah yang berbeda-beda. Kemudian yang kita minta adalah yang pertama adalah gambarkan dengan metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan analitis resultan dari A plus B plus C plus D dan A min B min C min D. Nah, kemudian hitunglah besar resultan dari operasi penjumlahan dan pengurangan tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah dengan menggunakan metode yang berbeda akan menghasilkan resultan yang berbeda? Bagaimanakah penjelasan kalian? Oke. Jadi yang perlu kalian garis bawahi, kalian harus paham tentang tata cara penggunaan metode segitiga, jajar genjang, poligon, dan analitis gitu. Nah, sekarang kita kerjakan saja. Kita next. Oke, nah di sini saya sudah mencoba mengerjakan. Untuk menggambar vektor itu bagusnya adalah menggunakan kertas milimeter block ya. Namun karena saya belum sempat membelinya, maka ya saya gunakan kertas seperti ini saja. Tapi yang pasti ini sudah cukup presisi karena saya menggunakan penggaris. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba menggambar vektor, Anda harus sediakan penggaris. Jangan sampai kalian menggunakan vektor tanpa menggaris. Itu adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Oke, ini vektornya saya gambar kembali. Di sini ada vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D dengan arah yang demikian rupa. Kemudian kita jawab dulu yang pertama, yaitu yang penjumlahannya, yang mana A plus B plus C plus D. Nah, yang pertama itu ada metode jajar genjang. Jadi metode jajar genjang itu konsepnya adalah kalian hubungkan antara pangkal vektor dengan pangkal vektor satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, apabila kita ingin mengerjakan A plus B plus C plus D, maka kita akan gambar dulu vektor A plus B dulu. Yang mana vektor A itu ke arah atas, kemudian vektor B ini yang saya beri warna biru. Jadi pangkal vektor A kita hubungkan dengan pangkal vektor B. Nah, kemudian kita gambar proyeksi kedua vektor tersebut. Kita bisa menggambar proyeksi vektor A terlebih dahulu, yang mana ini adalah vektor proyeksi A. Kemudian selanjutnya kita gambar vektor proyeksi B. Ya, ini arahnya harus sama ya, jadi menggambarkan proyeksi vektor itu jangan sampai mengubah arahnya. Misal ini A arahnya ke atas, maka vektor proyeksinya harus ke atas. Kemudian vektor B itu arahnya serong ke bawah, maka ini juga harus serong ke bawah. Nah, lalu selanjutnya kita hubungkan antara titik pertemuan pangkal dengan titik ujung vektor. Kita hubungkan, ya, ini dapat resultan yang pertama. Ini adalah resultan dari vektor A dan B. Oke, selanjutnya setelah dapat resultannya, lalu kita jumlahkan dengan vektor C. Kita hubungkan pangkal vektor resultan dengan pangkal vektor C. Oke, sehingga kita dapat di sini titik pertemuannya. Lalu selanjutnya kita proyeksikan saja vektor C-nya. Nah, ini adalah proyeksi dari vektor C. Oke, paham ya, ini proyeksi vektor C. Kemudian proyeksi vektor dari R, ini adalah yang ini garis ini ya, proyeksi vektor R. Oke. Lalu bagaimana? Nah, kita kan sudah mendapatkan titik pertemuan pangkal dengan titik pertemuan ujung, sehingga kita tarik garis. Oke, sehingga di sini dapat R2. Ini R2 adalah R1, kemudian dijumlahkan dengan C.
Lalu terakhir, resultan 2 itu kita hubungkan dengan vektor D. Yang mana pangkal dari vektor si R2 kita hubungkan dengan pangkal vektor dari D. Lalu kita proyeksikan R2 ini ya, R2 ini maka proyeksinya adalah, nah ini proyeksinya. Oke, arahnya harus sama, karena ini ke bawah, maka ini proyeksi juga ke bawah. Lalu bagaimana proyeksi D? Proyeksi D itu adalah serong ke atas, maka ini proyeksinya juga harus serong ke atas. Lalu kita sudah mendapatkan titik pertemuan pangkal dengan ujung, lalu kita tarik garisnya. Nah, sehingga ini kita dapat R3 atau resultan yang ketiga. Nah, resultan yang ketiga inilah adalah resultan penjumlahan dari vektor A plus B plus C plus D dengan menggunakan metode jajar genjang. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapakah besarnya vektor tersebut, nah kita ukur saja dengan menggunakan penggaris. Nah, besarnya itu ketika saya ukur dengan menggunakan penggaris tentunya harus presisi, itu besarnya adalah 2 cm. Jadi, besarnya resultan dari A plus B plus C plus D itu adalah 2 cm. Oke, tentunya dengan menggunakan metode jajar genjang, metode poligon, menggunakan metode analitis itu hasilnya harus sama. Karena apa? Karena penjumlahan vektor itu baik menggunakan metode yang berbagai macam cara itu harus sama. Kalau tidak sama berarti apa? Berarti salah. Oke, kita lanjut ke metode poligon. Nah, metode poligon itu adalah metode bersambung ya. Kita harus cuma menyambung-nyambungkan saja. Jadi seperti ini. Misal kita punya vektor A. Ketika A plus B plus C plus D ya kita sambungkan saja. Berarti vektor A kita sambungkan dengan vektor B, kemudian vektor B disambungkan dengan vektor C, kemudian vektor C kita sambungkan dengan vektor D. Nah, lalu kita resultannya adalah hubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor yang terakhir. Ujung vektor yang terakhir adalah ujung vektor D, sehingga kita hubungkan dapat resultannya. Nah, ketika saya ukur, dapat resultannya itu dengan menggunakan penggaris sama persis 2 cm. Nanti kalian bisa mencobanya di rumah ya, menggunakan kertas milimeter blok, barangkali nanti lebih presisi. Tapi hasilnya 2 cm. Oke ya. Jadi ini kita bisa dilihat hasil baik menggunakan metode jajar genjang maupun metode poligon itu 2 cm. Secara pribadi, menurut saya, menggunakan metode jajar genjang dan poligon itu lebih mudah yang poligon. Namun kalian juga harus bisa memahami ini juga sangat mudah ini. Ini bayangkan saja kalian menggambar rasi bintang ya. Jadi kalian harus menggambarkan titik-titiknya. Ini sebenarnya sangat mudah kalau kalian memahami konsepnya. Pokoknya intinya kalau metode jajar genjang kalian harus hubungkan antara pangkal vektor dengan pangkal vektor. Kalau metode poligon kalian cuma untuk meneruskannya. Jadi melanjutkan antara vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor hingga vektor yang terakhir. Kemudian hubungkan pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir. Gitu. Oke, lalu menggunakan metode analitis ya. Metode analitis ini lebih sulit dari kedua metode tersebut karena kita harus menggambar penguraian vektor tersebut ya. Jadi kita gambar yang A, karena ini A arahnya ke atas ke Y, jadi ini tidak perlu kita uraikan. Kemudian vektor B ini kan serong ke sini ya, jadi dia membentuk dua komponen ke arah X dan komponen ke arah Y. Sebut saja kita BX dan BY. Nah, lalu vektor C ini adalah serong ke kiri, sehingga membentuk dua komponen yaitu ke sumbu Y, kita sebut saja CY, dan ke sumbu X, yaitu CX. Lalu yang terakhir adalah DD itu serong ke atas kanan, sehingga membentuk komponen vektor DX, dan juga membentuk komponen vektor DY. Nah, ketika ke sumbu X yang kanan itu positif, sumbu X yang ke kiri itu negatif, sumbu Y yang ke atas itu positif, dan sumbu Y yang ke bawah itu negatif. Kemudian kalian hitung penjumlahannya atau hitung sigmanya, baik yang ke arah sumbu X maupun sumbu Y. Oke, kita lewat ke gambar selanjutnya. Nah, ini adalah penyelesaian dari gambar sebelumnya ya, yang metode analitis. Jadi R itu harus sama dengan akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, untuk RX-nya di sini yang ke arah sumbu X positif itu kan BX dan DX. Kita bisa lihat lagi di sini. Kita cek BX dan DX ya. Jadi di sini yang ke kanan itu kan BX dan DX. Jika ini positif, lalu yang ke kiri adalah CX, sehingga CX itu negatif. Kita cek lagi di sini. Oke, ini CX negatif.
Nah, lalu besarnya bagaimana? Besarnya itu lagi-lagi kita ya harus mengukur dengan menggunakan penggaris ya. Jadi namun dalam pengukurannya harus presisi. Nah, ketika saya ukur ini BX-nya itu dapat 2,75. Ya, jadi ini saya tidak memanipulasi data ya. Jadi saya benar-benar menggunakan penggaris. Didapatkan BX 2,75, lalu CX-nya itu 2 cm, DX-nya 1 cm, kemudian AY-nya itu kan vektor A, jadi 2,5 cm di soal sudah ada, kemudian BY-nya itu ini, di sini itu juga 2 cm, namun arahnya ke bawah, nanti dia negatif. Kemudian CY-nya ini 3,5 cm, dan DY-nya 2 cm. Ini saya tidak memanipulasi data, ini jadi benar-benar presisi, saya ukur sendiri. Lalu kita tinggal memasukkan saja ke sini. Nanti kalau kamu bingung, kamu bisa ulang-ulang videonya di situ. Jadi BX itu kan 2,75 plus DX itu 1, kemudian min CX-nya itu 2. Sehingga 2,75 ditambah 1 itu 3,75, dikurangi 2 itu hasilnya 1,75 cm. Lalu RY itu AY plus DY min BY min CY. Kita cek yang ke arah atas itu apa saja. Yang ke arah atas itu benar ya, AY dan DY, ini benar. Lalu yang ke arah bawah itu ada BY dan CY. Yang atas positif, yang bawah negatif. Oke, ini ya, AY, DY, min BY, C. Oh ya, sudah betul. Kalian nanti bisa diulang-ulang saja videonya supaya lebih jelas. Kali ini saya kira saya harus menghemat waktu. Nah, kita tinggal memasukkan saja di sini. AY-nya itu 2,5 plus DY-nya itu 2, min BY-nya itu 2, min CY-nya itu 3,5. Ini 2 dengan 2 habis karena saling berlawanan tanda. Lalu 2,5 dikurangi 3,5 itu tinggal minus 1. Lalu RY dan RX kita masukkan ke sini. R sama dengan akar 1,75 kuadrat ditambah minus 1 dikuadratkan. 1,75 kuadrat itu 3,06. Ini sudah saya hitung menggunakan kalkulator. Ditambah minus 1 itu minus dikuadratkan jadi positif. Positif 1. Lalu dijumlahkan 4,06. Nah, ketika kita akarkan itu hasilnya sama 2 cm. Mendekati 2 cm. Itu 2,00 berapa? 00 sekian lah pokoknya ya. Tapi ini mendekati 2 cm. Sama seperti hasil yang sebelumnya, ini juga 2, ini juga 2. Jadi intinya dalam menggunakan penjumlahan vektor maupun pengurangan vektor, menggunakan metode apapun itu nanti hasilnya sama. Jadi tidak berbeda. Nah, nanti kalau misal kalian mendapatkan hasil yang berbeda, berarti metode kalian terdapat kekeliruan di situ. Oke, lanjut saja ke soal berikutnya yang pengurangan. Nah, jadi kalau pengurangan itu tinggal dibalik saja arahnya. Tadi kalau B itu kan ke kanan, sekarang ke kiri. Tadi C itu arahnya ke bawah, sekarang ke atas. Tadi D arahnya ke atas, sekarang ke bawah. Jadi tanda negatif itu cuma artinya berlawanan arah saja. Oke, sekarang kita cek A dikurangi B terlebih dahulu. Oke, mana yang vektor A ini ya, vektor A. Lalu kita hubungkan dengan pangkal B, ya ini betul di sini ya, B, karena arahnya ke kiri. Lalu kita gambar proyeksi dari B, ini betul. Lalu proyeksi A ke atas, betul. Ini kita hubungkan antara pangkal dengan ujung. Lalu kita dapat R1. Oke, gampang banget ya, kayak menggambar rasi bintang pokoknya. Kalian bayangkan saja ada rasi bintang, kemudian kalian hubungkan dengan titik-titik semu. Jadi kalian otomatis di sini bisa, kalau kalian belajar vektor, kalian bisa belajar menggambar rasi bintang. Gitu. Oke, ya itu cuma analogi saja ya untuk memudahkan kalian memahami. Lalu kita jumlahkan lagi dengan vektor negatif C. Maka ujung dari resultannya kita hubungkan dengan, pangkal dari resultannya kita hubungkan dengan pangkal dari resultan si C. Jadi pangkal si R itu di sini kita hubungkan dengan pangkal si C. Jadi yang R ke sana, maka C ke sini. Lalu kita proyeksikan kedua vektor tersebut. Kita proyeksikan dulu yang R. Maka yang R itu di sini ya. Kita proyeksikan ke sana. Nah, memproyeksikan vektor itu harus dimulai di ujung vektor yang kalian jumlahkan. Karena ini C ya, kamu pindah saja proyeksi vektor R ke ujung si C. Jadi ke sana arahnya tetap, lalu yang C itu kita proyeksikan di ujung R, arahnya ke sana tetap, lalu kita sudah dapat pertemuan titik ujung dan titik pangkal. Kita tarik saja. Nah, lalu didapatkan R2.
Lalu R2 kan masih ditambahkan atau dikurangkan dengan vektor D, yang mana vektor D arahnya ke bawah. Lalu untuk memudahkan ya tinggal saja kita hubungkan pangkal vektor R2 dengan pangkal vektor D. Lalu kita proyeksikan R2-nya, kita proyeksikan di ujung vektor D ke sana ya. Lalu vektor D-nya kita proyeksikan ke ujung pangkal R di sini. Lalu kita dapat pertemuan antara titik pangkal dan titik ujung. Ini titik pangkalnya di sini, karena ini D, lalu ini R, sehingga titik pangkalnya di sini kita hubungkan ke titik ujung. Nah, di sini. Nah, kita dapat R3. Nah, R3 ketika saya ukur dengan menggunakan penggaris, ternyata itu panjangnya 6,4 cm. Nah, nanti kalian bisa buktikan sendiri dengan menggunakan kertas milimeter blok. Kalau kalian presisi, maka seharusnya mendapatkan sekitar 6,4 cm. Meskipun berbeda, tidak berbeda jauh dengan hasil ini. Mungkin kalian bisa mendapatkan 6,2 atau mungkin 6,3, tapi tidak jauh-jauh dari sini. Kalau melenceng jauh dari sini, berarti kalian kurang presisi. Lalu selanjutnya, dengan metode poligon ya harusnya sama hasilnya. Oke, kita poligon itu kan artinya kita menghubung-hubungkan antar vektor, sehingga vektor A kita hubungkan dengan vektor B, lalu dihubungkan dengan vektor C, lalu yang terakhir adalah vektor D. Nah, saya tidak akan membalikkan lagi ya, karena di sana sudah ada, nanti kalian bisa putar kembali videonya. Lalu kita hubungkan antara pangkal vektor pertama dengan ujung vektor terakhir, sehingga didapatkanlah resultan. Nah, ini lagi-lagi ketika saya ukur dengan menggunakan penggaris, ternyata besarnya 6,4 cm. Ini saya tidak merekayasa ya, ini benar-benar saya menggunakan penggaris, hasilnya 6,4 cm, jadi sama persis hasilnya. Dan sesuai teori memang harus sama persis. Oke, yang terakhir, metode analitis ini juga harus sama secara teori. Kita coba untuk metode analisisnya. Yang pertama itu ada vektor A, ini ya, betul, vektor A, lalu ada vektor yang mana yang B? Yang B itu yang ini ya, sepertinya yang B yang ini, karena gambarnya adalah yang biru. Kita coba cek. Ya, betul, berarti ini yang B. Yang B arahnya ke sana, berarti ini ada komponen ke arah sumbu Y dan komponen ke arah sumbu X. Lalu ada vektor C juga ada vektor ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Yang terakhir ada D, yaitu ini juga sama ya, karena arahnya serong. Ada komponen ke arah sumbu Y dan sumbu X. Oke ya, ke arah kanan positif, ke arah kiri negatif, ke arah atas positif, kiri negatif. Seperti yang sebelumnya, ini sama metodenya, kita ukur semua proyeksinya. BX itu ketika saya ukur dapat 2,5 cm, lalu DX ini ketika saya ukur dapat 1 cm, CX ini ketika saya ukur dapat 1,75 cm, lalu AY ini vektor A, ini tetap ya 2,5 cm karena ini arahnya lurus ke atas, sehingga tidak ada komponennya di situ. Lalu BY ini di sini, ini ketemunya 2,25 cm, lalu CY ini ketemunya 3,5 cm. Jadi menggunakan pengukuran menggunakan garis ya, ini saya ukur dengan menggunakan penggaris, hasilnya segini. Saya tidak merekayasa. DY itu mana DY ini ya, ini hasilnya 2 cm. Nah, lalu kita masukkan ke resultan. Resultan itu sama dengan RX kuadrat plus RY kuadrat. Nah, RX berarti yang ke arah kanan cuma 1, CX ya, minus DX dan minus DX. Nah, ketika kita masukkan itu dapat 1,75 dikurangi 2,5 dikurangi 1. 2,5 dikurangi minus 2,5 dikurangi 1 itu minus 3,5. Kemudian ditambah 1,75 sehingga di sini tinggal hasilnya minus 1,75. Nah, ini RX-nya. Lalu RY-nya yang ke arah atas itu positif, AY plus BY, betul. Ditambah, mana ini? Oh, ini di sini ternyata masih ada CY. Jadi yang positif itu AY plus BY, AY plus BY plus CY. Lalu yang ke bawah itu cuma 1 ya, DY. Ya, betul. Lalu tinggal masukkan saja 2,5 plus 2,25. Ini ya, ditambahkan 3,5 dikurangi 2. Nah, ini hasilnya ketika kalian jumlahkan. Ini 2,5 ditambah 3,5 itu kan 6 ya. 6 lalu 2,25 dikurangi 2 itu tinggal 0,25. Sehingga 6 ditambah 0,25 itu hasilnya 6,25 cm. Ini adalah RY.
lalu kita masukkan ke rumus resultan. Nah, ini minus 1,75 dikuadratkan ditambah 6,25 dikuadratkan. Ini hasilnya minus 1,75 itu 3,06 ditambah 39,06 ya, karena ini dikuadratkan. Ketika dijumlahkan maka hasilnya 42,12. Nah, akar dari 42,12 itu ketika kita hitung menggunakan kalkulator, nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Ini hasilnya kurang lebih 6,5 cm. Nah, pada penghitungan sebelumnya ini hasilnya 6,4. Nah, ini tidak masalah ya. Ini hasilnya terdapat sedikit selisih ya, selisih 0,1. Tapi namun menurut saya tidak terlalu masalah, karena mungkin saya menggambarnya arahnya kurang terlalu presisi atau bagaimana. Tapi saya kira tidak masalah ya. Ini kalau presisinya benar-benar presisi, maka seharusnya didapatkan hasil yang 6,4 cm. Nah, nanti kalau ketika kalian ingin menggambar, usahakan kalian menggunakan kertas milimeter blok dan pakai juga penggaris yang ada sudutnya. Nah, nanti ini hasilnya akan benar-benar presisi. Oke ya. Jadi menggambar vektor itu sangat mudah sekali. Terdapat 4 metode di situ: metode segitiga, metode jajar genjang, metode poligon, dan metode analitis. Nah, di video ini nanti metode segitiga akan kita bahas di soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada 4 soal. Jadi pertama itu ada Budi berjalan ke arah utara sejauh 4 meter, kemudian berjalan ke barat sejauh 5 meter. Berapakah besar vektor perpindahannya? Begitu. Oke, kita langsung bahas saja satu per satu. Maaf, di sini ada banyak sekali orang. Saya mohon maaf kalau ada suara-suara berisik. Nah, jadi seperti ini. Kita bahas satu per satu saja. Nah, jadi yang pertama itu kita cek lagi soalnya. Jadi yang pertama ada Budi berjalan ke arah utara sejauh 4 meter, kemudian berjalan lagi ke barat sejauh 5 meter. Nah, kemudian berapakah besar vektor perpindahannya? Nah, kita gambar diagram arah mata anginnya. Nah, ini ke kanan itu saya ibaratkan sebagai utara, maka yang berlawanan itu pasti selatan. Nah, karena di sini utara, maka sebelah kirinya pasti barat. Yang berlawanan itu pasti timur. Oke. Nah, resultan itu adalah, ini anggap saja vektor 1, kemudian dihubungkan dengan vektor 2. Nah, sehingga kita tarik resultannya, pangkal 1 kita tarik ke ujung vektor 2, sehingga dapat resultan. Nah, ketika kita perhatikan, ini membentuk sudut segitiga Pitagoras, sehingga bisa kita selesaikan. Kita besarkan saja ini gambarnya supaya jelas. Jadi di sini membentuk sudut segitiga siku-siku ya. Ini kok susah banget sih. Ya, ini benar. Jadi R sama dengan X kuadrat. Ini kita anggap saja yang ke arah utara itu sumbu X, ditambah yang ke arah barat itu sumbu Y. Ini tinggal kita masukkan saja. 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat, 16 ditambah 25 itu akar 41. Nah, ini ketemunya berapa ketika diakarkan? 6,4 cm. Gampang banget kan? Oke, soalnya itu nggak ada yang susah. Soalnya saya membuat soal itu gampang-gampang banget. Lalu yang kedua itu, jadi ada sebuah soal, kedudukan sebuah kapal pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dilaporkan pada posisi PI sama dengan 60I plus 80J. Jadi PI 60I plus 80J itu artinya seperti ini. Ke arah sumbu X itu komponennya besarnya 60 km, dan ke arah sumbu Y itu besarnya komponennya berapa? 80 km. Jadi kamu harus bisa mencermati dan bisa menerjemahkan. Nah, setelah 1 jam, kapal tersebut berada pada posisi 100I plus 50J. Sehingga ini apa? Ini 100 ke sumbu X 100 km dan 50 ke sumbu Y itu 50 km. Nah, berapakah besar perpindahannya? Kita cek di sini. Kita gambarkan diagramnya. Jadi yang pertama itu dia ada kapal ke arah sumbu X itu 60, lalu ke arah sumbu Y 80, sehingga kita dapat titik perpotongan. Posisinya berarti di sini. Ini kita sebut sebagai posisi pertama. Lalu dia bergerak menuju arah sumbu X sejauh 100I atau 100 km dengan ke sumbu Y itu 50J atau 50 km. Sehingga ketika kita tarik garis pertemuannya, titik posisi keduanya ternyata di sini. Sehingga resultannya adalah dari P1 kita tarik ke P2. Nah,
Di sini itu berarti terdapat selisih. Berarti selisihnya adalah yang ke sumbu X itu adalah 100 dikurangi 60. Betul ya, ini 100 dikurang 60. Ini kan berarti 100 dikurang 60 kan dapat yang ini. Sehingga dapatnya berapa? 40. X-nya berarti panjang X-nya 40. Lalu panjang Y-nya bagaimana? Nah, panjang Y-nya berarti kan dari sini posisinya 80C, lalu dikurangi posisi ini 50C. Maka panjang J-nya itu kan dari titik ini ke titik ini. Sehingga 80 dikurangi 50 dapat 30. Sehingga ketika kita kuadratkan, 40 dikuadratkan 1600 ditambah 30 kuadrat itu 900 sama dengan akar 2500. Maka posisinya dari P1 ke P2 maka 50 km. Gampang ya, gampang banget ya. Oke, lanjut nomor 3. Nah, ini ketemu bentuk vektor lagi ya. Jadi saya sudah membahas vektor di awal, saya tidak akan membahas semuanya, saya bahas satu saja. Nanti kalian bisa mencoba melatih kemampuannya dengan membahas yang Q dan R. Karena di sini saya kira kalau ketika saya bahas semuanya, waktunya sangat lama sekali, nanti tidak bisa diupload. Sorry, agak sendawa sedikit. Jadi mohon maaf ya, ini sebenarnya bukan C. Ini saya konfirmasi lagi, ini adalah E. Sedangkan yang ini adalah C. Sehingga ketika saya gambar nanti A plus B plus min C, tinggal ini, tinggal vektor A, vektor B, dan negatif C. Berarti C-nya kita balik arahnya. Oke, kita cek lagi. Oke ya, ini betul ya. A-nya ke sana, ini B-nya ke sana, C-nya masih ke sini, betul. Lalu D-nya ini masih ke sana, ini E-nya ke sini. Ya, sudah betul. Kita tinggal bahas saja metode segitiga. Nah, metode segitiga itu tadi kita belum bahas ya. Jadi cuma kita menggambar satu persatu saja sehingga membentuk segitiga. Kita mula-mula sebenarnya hampir sama dengan poligon ya. Cuma kita step by step. Ketika kita minta A plus B minus C, maka kita selesaikan dulu A plus B. Maka vektor A ke sana, lalu dihubungkan dengan vektor B. Lalu kita tarik ini ya, resultannya. Nah, si resultan itu baru kita hubungkan dengan vektor si negatif C. Karena C-nya tadinya arahnya ke bawah, maka sekarang karena dibalik arahnya, karena itu tandanya negatif, maka ke atas. Nah, sehingga dapat resultannya R2. Nah, panjang ini harusnya nanti sama dengan panjang ini. Kalau gambarnya presisi. Namun ini sepertinya saya tidak terlalu presisi. Ini harusnya sama sih. Kemudian yang kedua metode poligon. Ini tinggal kita hubung-hubungkan saja. A, kemudian B, lalu C-nya karena dibalik jadi ke atas, lalu kita tarik pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Ini didapatkan resultannya. Oke, yang terakhir metode jajar genjang. Nah, ini metode jajar genjang menurut saya metode yang paling favorit ya, karena bisa agak ribet tapi sebenarnya indah sekali ini sepertinya. Kemudian ini kita gambar dulu vektor A dan B dulu. Ini A dan B ya, saya ulangi di sana. Ini A-nya ke sana, lalu B-nya ke sana. Ya, di sini kita hubungkan pangkal vektor A dengan pangkal vektor si B. Lalu kita proyeksikan B ke sana, lalu kita juga proyeksikan si A ke sana. Lalu didapatkan resultannya. Nah, resultan ini kemudian kita hubungkan dengan vektor si vektor apa sih? Kan A plus B sudah, lalu dihubungkan dengan vektor si C-nya. Vektor C itu berarti nah ini ya vektor C. Coba kita lihat C. Ya, betul ya. Ini C-nya kan ke bawah tadi. Tapi karena di sini negatif maka arahnya ke atas. Oke, kita hubungkan si vektor resultannya dengan vektor negatif C. Oke, kita kembali proyeksikan si resultannya di sini ya, resultannya ya betul karena arahnya sama ke sana. Lalu vektor C-nya kita proyeksikan ke vektor R. Nah, ke sana. Lalu kita tarik resultannya. Wah, indah sekali ini. R2. Nah, ini harusnya juga panjangnya sama dengan yang ini dan ini. Kalau presisi. Tapi kayaknya sepertinya saya ya mungkin ya lumayan presisi lah. Nanti saya sih belum mengukurnya karena di sini kan tidak ada
Di soal juga tidak ada panjang-panjang vektornya, jadi saya tidak mengukurnya. Di sini tidak diketahui panjangnya. Jadi ya saya hanya menggambar menurut naluri saja ya, karena di sini kan tidak diketahui panjangnya. Oke, lalu yang terakhir kita menggunakan metode apa ini namanya? Analitis, betul sekali. Kita vektor A-nya ini ya, ini vektor A. Lalu vektor B-nya itu ini, ada dua komponen yaitu ke arah Bx dan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, yaitu Bx dan By. Lalu vektor C-nya itu ke arah sumbu X Cx dan ke arah sumbu Y Cy. Ya, ini sudah selesai. Karena di sini kan tidak ada angka besarnya vektornya, sehingga disuruh menggambar saja, ya sudah, ini selesai. Jadi sebenarnya kalian untuk terampil menggambar vektor itu kalian yang pertama harus paham metodenya, apa itu metode segitiga, apa itu metode poligon, jajar genjang, dan analitis, dan jangan pernah bosan untuk berlatih latihan soal. Saya kira di internet banyak sekali latihan soal, contoh-contoh soal, silahkan nanti kalian bisa searching di Google dan kalian kerjakan dengan menggunakan kertas milimeter block. Oke, sekarang tinggal soal yang terakhir. Kita balik lagi ke soalnya, ini pembahasannya saya kira. Nah ini, yang keempat, dua buah gaya masing-masing 10 Newton dan 15 Newton membentuk sudut 60 derajat. Nah, tentukan besar resultan kedua gaya tersebut. Ini enaknya, menyelesaikan soal seperti ini itu menggunakan metode jajar genjang. Ini enak sekali. Oke, kita sebut saja ini F1, ini nilainya 10, lalu F2 itu nilainya 20, berapa tadi? F1 10, F2-nya 15. Oke. Jadi seperti ini ya, saya gunakan metode jajar genjang, ini sangat mudah sekali. Lalu kita proyeksikan ke sana, ini vektor F2-nya proyeksi ke sini. Lalu ini proyeksi dari vektor F1. Kita hubungkan kita hubungkan pangkal dengan ujung. Ini dapat resultannya. Ini sudutnya di sini 60 derajat. Di PPT vektor yang kedua, saya sudah menyajikan rumusnya, tinggal kita masukkan saja di sini. R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 dikalikan cos theta. Nah, kalian harus hafal rumusnya. Kalau tidak hafal ya kalian tidak bisa mengerjakan. Kita tinggal memasukkan F1-nya itu 10, berarti dikuadratkan ditambah F2-nya 15 dikuadratkan ditambah 2 kali F1 F2. 2 kali 10 kali 15 dikalikan cos 60 derajat. Nah, kalian juga harus hafal ini trigonometri. Cos 60 itu berapa? Nah, cos 60 itu nilainya setengah. Oke, 10 kuadrat itu 100, ditambah 15 kuadrat 225, ditambah 2 kali 10 kali 15, dikalikan setengah. Nah, 2 kali setengah itu habis ya, atau 2 kali setengah itu kan 1. 1 itu kan sama saja, nggak usah ditulis saya. Jadi 1 kali 10 kali 15 itu 150, berarti akar 100 tambah 225 ditambah 150. Nah, ketika saya jumlahkan ini semua, itu ketemunya 475. Nah, 475 itu kan sama halnya dengan 25 dikalikan 19. Sehingga ketika kita akarkan, akar 25 itu 5, lalu akar 19 ya sudah, karena tidak bisa diakarkan ya tinggal saja akar 19. Sehingga jawabannya itu 5 kali akar 19 Newton. Oke, masih ada di sini. Oh, ternyata sudah habis. Oke, saya kira untuk pembahasan video vektor pada pertemuan kedua cukup sekian. Mohon maaf apabila saya dalam melakukan pembahasan terlalu cepat atau mungkin ada yang kurang jelas. Mohon dimaafkan karena memang waktunya juga sangat terbatas sekali. Saya kira itu saja. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.